576 kekuatan ilahi telah kembali. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Kekuatan 4 prajurit ras darah campuran tak terbantahkan. Ras darah hitam ras murni adalah makhluk terhubung saat lahir. Kemampuan bawaan mereka sendiri dapat menyaingi Conate Cultivator. Mereka dapat selamat dari bom nuklir berkat kemampuan mereka untuk beregenerasi dan menyembuhkan. Meskipun garis keturunan mereka tidak murni, mereka telah membuka kekuatan mengerikan dalam garis keturunan mereka melalui ratusan tahun budidaya. Kemampuan penyempurnaan fisik mereka saat ini hanya sedikit lebih rendah daripada Chen Fan, cukup kuat untuk menyaingi dewa tingkat bumi. Kekuatan mereka memungkinkan mereka dengan mudah membalikkan tank atau meretas kendaraan lapis baja dengan tangan kosong. Masing-masing dari mereka dapat menembus penghalang sonik dengan mudah, dan tidak kalah lincah dan gesitnya dari Chen Fan. Teknik mistik mereka adalah, selain kemampuan bawaan itu, sebagai arbiter, masing-masing dari mereka memiliki artefak roh yang kuat. Ksatria darah memiliki Forlorn Crimson, Iblis Kematian memiliki 13 oktav malaikat, dan Earl of Terror memiliki staf kematian. Meskipun Duke Kegelapan tidak memiliki artefak roh, dia adalah yang paling kuat di antara mereka. Bahkan setelah kemampuan khusus mereka dilucuti, mereka sama mematikannya dengan Chen Fan ketika dia berada di tahap awal Laut Ilahi. Mereka adalah 4 dewa fana yang sudah matang. Chen Fan sedikit tertekan saat berhadapan dengan Lin Suming, dia harus menghadapi 4 kaliber serupa. Bang! Chen Fan mempersiapkan tinjunya dan meluncurkan pukulan, mengirimkan pancaran energi biru. Ledakan itu membubung ke langit dan berubah menjadi bentuk naga. Naga yang menggeram itu menghunjam ke dalam pedang ksatria, menjatuhkannya ke samping dan memberikan pukulan keras ke dada ksatria darah. Darah tumpah dari mulut Blood Knight saat dia mundur. Sebelum Chen Fan sempat menindaklanjuti serangan lainnya, Earl of Terror mengarahkan tongkatnya ke arah Chen Fan dan melontarkan kutukan padanya. Lemah. Kutukan ini berasal dari sekte racun magus. Si bodoh juga menggunakan kutukan yang sama terhadap Chen Fan, tapi efeknya tidak terlalu mematikan. Earl of Terror telah hidup ratusan tahun dan fasih dalam hampir semua kutukan dan seni mistik di dunia. Staf kematian diciptakan oleh Anubis, dewa kematian Epiptian, dan disimpan oleh pelayan Anubis yang paling terpercaya. Tongkatnya terbuat dari emas dan ujungnya dibuat menjadi kepala serigala. Mata serigala ditonjolkan oleh 2 batu rubi bertatahkan. Itu adalah permata kutukan, batu dengan kemampuan legendaris. Earl of Terror melambaikan tongkatnya ke udara, 2 sinar lampu merah keluar dari mata serigala dan mendarat di Chen Fan. Energinya begitu kuat sehingga Chen Fan kesulitan bernapas. Chen Fan dengan cepat menenangkan diri, tetapi tidak lagi mampu melancarkan serangan lagi terhadap Blood Knight. Sementara itu, The Dark Duke telah melemparkan Fiend Fist of Annihilation ke Chen Fan lagi. Bang! Chen Fan berbalik dan meninju langsung ke arah Dark Duke. Tinju demi tinju, True Essence yang berperang dan Fiend Fist of Annihilation saling bertabrakan. Dengan menggunakan kekuatan dewa, Duke Kegelapan mampu menciptakan lubang hitam untuk melahap apapun yang menghalangi jalannya. Sementara itu, Chen Fan memiliki tubuh yang hampir tidak bisa dihancurkan dan hampir tidak terkalahkan. Setelah bertukar 6 pukulan, tinju Duke Kegelapan berubah menjadi 2 tunggul berdarah sehingga dia terpaksa mundur. Bahkan ketika Chen Fan akan mengejarnya, Iblis Kematian telah menuduhnya dengan 13 oktav malaikat. Belati itu berwarna gelap dan bersinar pada saat bersamaan, dengan lingkaran cahaya warna-warni di sekelilingnya. Setiap warna pelangi yang kabur merupakan kutukan yang mematikan. Mendaftarkan ancaman tersebut, Chen Fan diperingatkan. Bahkan dia tidak mau menerima serangan langsung dari 13 oktav malaikat. Itu adalah artefak roh dan karenanya mampu melukai tubuh Chen Fan. Lebih buruknya lagi, belati ini dibuat dari tulang rusuk malaikat dan mengandung terlalu banyak kutukan mematikan yang tidak bisa ditangani oleh Chen Fan dengan percaya diri. Itu bisa sangat melemahkan Chen Fan sehingga dia membutuhkan 10 detik untuk pulih. 10 detik mungkin waktu yang singkat, tapi itu cukup bagi 4 detik untuk membahayakan nyawanya. Artefak roh telah dibuat untuk membunuh dewa. Kutukan di dalamnya adalah kekuatan primordial tertua di dunia. Mereka diukir pada bilahnya dengan darah dewa dan akan bertahan selama ribuan tahun. Set-set, iblis kematian bergerak cepat dan menjelma menjadi bayangan gelap yang melayang cepat di sekitar Chen Fan.
Dia menusuk dengan belati sementara tubuhnya adalah bayangan inkorporeal yang melayang di atas Chen Fan dari segala arah. Chen Fan mengulurkan dua jari dan memanggil Blade. Dia menebas pedang di bayangan dan memaksa lawannya mundur. Namun, tidak lama kemudian iblis maut kembali menyerangnya. Kali ini, Chen Fan menggunakan segel guntur dan memanggil kilatan petir. Mendering, di balik awan gelap, sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul, mereka semua berkumpul, membentuk sambaran petir ungu yang menusuk iblis maut, menyetrumnya dengan kekuatan listrik dan membakar dagingnya hingga garing dalam sekejap mata. Kemampuan generasi ras darah hitam dengan cepat muncul. Kulit iblis kematian yang hangus sudah terkelupas dan dagingnya mulai beregenerasi. Mati, Chen Fan menyerang dan menyilangkan kedua tangan di depan dadanya, membentuk fist shell. Segel itu berisi kekuatan mematikan matahari dan bulan perak, mereka bisa memusnahkan apapun yang menghalangi jalan mereka jika digabungkan. Dari keempat lawannya, iblis maut menjadi ancaman terbesar bagi Chen Fan karena senjata mematikannya. 13 oktav malaikat adalah senjata pembunuh dewa dan dapat menembus pertahanan badan panjang umur Azuretir. Lambat, menua, buta. Earl of Terror memutar tongkatnya di satu tangan dan melontarkan 3 kutukan ke Chen Fan. Efek mantra pertama memperlambat Chen Fan secara signifikan. Yang kedua membuat rambut hitam Chen Fan terasa pedas. Yang ketiga tiba-tiba meredupkan nyala api di mata Chen Fan. Mantranya tidak bertahan lama dan Chen Fan pulih dengan kecepatan luar biasa. Namun, itu telah memberi iblis kematian cukup waktu untuk keluar dari bahaya dan membiarkan ksatria darah menyerang Chen Fan lagi. Mereka berempat berkoordinasi dan tidak memberi waktu istirahat bagi Chen Fan. Mereka telah hidup bersama selama ratusan tahun dan bekerja sebagai satu tim berkali-kali. Transisi mereka mulus, akhirnya memberi mereka keunggulan dalam pertempuran. Saya tidak bisa melakukan ini selamanya. Saya harus menyelesaikan setidaknya satu dari mereka, pikir Chen Fan dalam hati sambil melihat ke sisi lain dari medan perang. Meskipun Sekte Qiong Utara kalah jumlah, arai 7 bunuh dan kekuatan 7 penggarap yang sempurna mampu menutupi kelemahan itu dan memberi mereka keunggulan dalam pertempuran melawan arbiter. Namun, hal yang sama tidak berlaku untuk Tong San. Tong San memiliki seni penyempurnaan fisik Tiger Damon, tapi dia masih lebih lemah dari ras campuran. Kalau tidak, dia tidak akan dikalahkan oleh Lin Suming. Dia bisa menangkal serangan pejuang negara abadi, tapi Dewa Perang Mayat Hidup akan melakukannya, terlalu berat baginya. Dia bisa bertahan paling lama 3 menit sebelum Bar mengalahkannya. Dengan pemikiran tersebut, Chen Fan tahu bahwa sudah waktunya untuk menyelesaikan pertempuran. Jika Bar ikut bergabung, keseimbangan pertempuran mungkin akan mulai menurun secara permanen. Tidak heran Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan bisa mendominasi dunia. Bahkan Dewa Fana pun tidak bisa menangani 5 dari mereka pada saat yang sama, apalagi pejuang negara abadi. Api biru di mata Chen Fan berkobar saat dia mengisi esensi sejatinya. Saat itu, tubuhnya tampak seperti sepotong batu giok pijar. Pola ilahi menutupi setiap inci tubuhnya, dan kekuatan hidupnya memiliki kehadiran yang begitu kuat sehingga menyingkirkan awan gelap. Ksatria darah menyelinap ke arah Chen Fan saat dia sibuk bertarung melawan Duke Kegelapan. Dia membelah benteng energi arcane milik Chen Fan dan meninggalkan luka di punggungnya. Lukanya hanya sepanjang 3 cm dan kedalamannya sekitar setengah sentimeter. Ini adalah luka nyata pertama yang dialami Chen Fan. Dia tidak terluka bahkan saat dia berperang melawan armada Laut Hitam dan Lin Suming. Sial, Yuki Shirosa dan banyak penonton lainnya terkejut dengan perkembangan tersebut. Guru terluka, Asiu merasa jantungnya seperti tercekat di tenggorokan. Tubuh kuat Chen Fan adalah kekuatan terbesarnya, salah satu alasan utama dia tak terkalahkan. Namun, senjata Departemen Arbitrase Dunia Gelap benar-benar mematikan. Mereka telah mendominasi dunia selama ratusan tahun dan telah mengumpulkan banyak artefak roh, salah satu dari mereka bisa disembah di atas tumpuan. Begitu kuatnya artefak roh itu sehingga mereka bahkan bisa melukai Chen Fan. Persetan, ksatria darah mendapat pukulan di bahunya sebelum dia sempat merayakannya. Serangan itu telah menghancurkan tulang-tulang Blood Knight, membuatnya terbang dalam prosesnya. Dia menabrak sebuah bangunan, menghancurkan dinding dan langit-langit. Namun, tidak lama kemudian kemampuan ras darah hitam memulihkan kesehatannya. Dalam beberapa detik berikutnya, Chen Fan berulang kali terluka di beberapa area. Artefak roh adalah artefak dharma terhubung, dan dapat dengan mudah merusak tubuh Chen Fan.
Meskipun sebagian besar lukanya hanya dangkal dan sembuh dalam hitungan detik, kutukan itu mulai berlaku setelah pukulan mendarat padanya. Seiring berjalannya waktu, gerakan Chen Fan mulai terlihat lamban. Bang! Chen Fan meninju, tetapi eksekusinya sangat lambat sehingga Earl of Terror mampu menghindari serangan tersebut. Duke Kegelapan berteriak kegirangan, dia melambat. Teruskan, dia akan segera binasa begitu Bar bergabung dengan kita. Sementara itu, semua orang mendengar auman Tong San dan tawa Bar yang mengerikan. Mencari kematian, kemarahan Chen Fan mendidih di dalam dirinya. Masing-masing dari 4 pemimpin arbiter sama kuatnya dengan Lin Suming, dan kekuatan mereka telah diperkuat oleh artefak roh yang mereka miliki. Namun, bukan berarti Chen Fan takut pada mereka. Membuka, Chen Fan mengetuk labu penguat bilah dan memanggil pedang untuk membatasi gerakan Earl of Terror. Lalu, 2 api seukuran jarum muncul di mata Chen Fan. Kedua api yang mulai tumbuh itu kecil pada awalnya, tetapi dengan cepat meluas hingga memenuhi rongga mata Chen Fan, dan akhirnya tumpah. Energi emas membentuk 2 naga berapi yang terjun ke Earl of Terror. Li Fire Golden Eyes akan membakar apapun. Kekuatan ilahi telah kembali. Li Api Mata Emas. Chen Fan telah memperoleh kekuatan ilahi ini sejak terobosan tahap pendirian yayasan. Itu adalah keterampilan terkuatnya yang kedua setelah The Blade of Time. Ini mungkin tampak kurang mengesankan pada awalnya, tetapi kekuatannya akan meningkat pesat seiring dengan meningkatnya tingkat pencapaian Chen Fan. Nyala api keemasan muncul dan menerangi langit. Ia melesat melintasi kubah kosmik, meninggalkan terowongan. Vakum di belakangnya. Kekosongan ini tercipta karena cepatnya konsumsi oksigen di udara. Pada saat itu, mata emas api Li dapat mencapai suhu yang sangat tinggi hingga lebih panas daripada inti bumi yang terbakar. Puch! Serangan mata emas api Li terbang menuju Earl of Terror sementara Earl of Terror panik. Dia tidak tahu apa itu api emas itu, tetapi menilai dari energi kuat di sekitarnya, dia tahu api itu sangat kuat. Lebih buruk lagi, apinya berasal dari sifat yang murni, dan sangat efektif melawan ras kegelapan. Bahkan tubuh abadi dari ras darah akan menjadi abu saat bersentuhan dengan api, sehingga mustahil untuk beregenerasi. Membuka, Earl of Terror menggeram ketika segumpal energi gelap muncul dari belakangnya. Dia memegang tongkat kematian dengan kedua tangannya dan menghantam tanah dengan ujung tongkatnya. Permata kutukan pada tongkat kematian tiba-tiba menyala dengan cahaya merah tua yang menakutkan. Cahaya ini membuka gerbang menuju dunia bawah, dan mengutuk makhluk hidup manapun menuju kematian abadi. Namun, 9 bilah Chen Fan juga tidak mudah dikalahkan. Bilah-bilah itu adalah harta karun Dharma dari rahasia pedang Sang Penggarap Agung dan kekuatan mereka setara dengan artefak roh. 9 bilahnya menjalin jaring emas yang menutupi seluruh langit. Berusaha sekuat tenaga, Earl of Terror tidak dapat menembus Sword Array. Sementara itu, mantra Li Fire Golden Eyes hampir siap. Earl of Terror berdiri sekitar 10 meter dari api, tapi dia masih bisa merasakan panas yang menggerogoti jiwanya. Tidak, mata Earl of Terror membelalak ketakutan. Dia telah hidup selama 300 tahun dan ini pertama kalinya dia mencium bau kematian. Dia tidak merasa takut bahkan ketika dia melawan Saint Antonio. Pergi ke neraka, api emas keluar dari mata Chen Fan, membakar apapun yang menghalangi jalannya. Baik itu aura pedang dari pedang Ksatria Darah, atau kutukan yang dilontarkan oleh iblis kematian, semuanya meleleh saat bersentuhan dengan api Li. Tidak ada 2 kekuatan ilahi yang sama, namun semuanya tak tertandingi. Tanpa kekuatan dewa tingkat bumi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Adegan tersebut membangkitkan banyak emosi yang kuat di antara penonton. Mereka menyaksikan Chen Fan membalikkan keadaan. Banyak dari mereka menahan napas dan menantikan jatuhnya salah satu arbiter dunia gelap. Organisasi mereka telah mendominasi dunia selama ratusan tahun, dan tidak pernah sekalipun ketua arbiter mereka tewas dalam pertempuran. Apakah guru kita akan menang? Asiu mengibaskan bulu matanya dan bertanya pada dirinya sendiri dengan penuh semangat. Kegembiraannya juga dirasakan oleh Yuki Shirosa dan banyak penggarap sempurna lainnya dari Sekte Qiong Utara. Tiba-tiba, suara serak dan seram terdengar di telinga semua orang dari kejauhan. Kedengarannya seperti ratapan dari jurang terdalam di neraka, tempat para iblis bertarung satu sama lain untuk selamanya. Suara itu menggumamkan dunia yang aneh, tapi maknanya langsung terlihat oleh semua orang. Itu adalah satu kata, yang diucapkan dalam dialek neraka. Darah. Begitu suara itu melayang melintasi angkasa, sungai darah muncul di langit,
membagi ruang antara Chen Fan dan Earl of Terror. Darahnya begitu kental hingga hampir hitam, ternoda oleh kekuatan jahat yang menghujat. Energi profan dengan cepat meresap ke area tersebut, memenuhinya dengan bau busuk dan belerang. Saat aliran darah menyapu 9 bilahnya, cahayanya mulai berkurang, dan permukaannya yang mengkilap dipenuhi karat. Chen Fan merasakan hubungan antara dia dan bilahnya memudar dalam hitungan detik. Sementara itu, Earl of Terror bermandikan darah sambil mengerang nikmat. Lukanya beregenerasi dengan cepat dan energinya juga melonjak. Pepets, pepets, saat api keemasan dan aliran darah bersentuhan, ujung kedua energi itu mendesis seolah-olah seember air es telah dibuang ke api unggun. Mata emas Apili bisa membakar apapun, sungai darah pada awalnya tidak menimbulkan tantangan. Namun, sungai itu sepertinya memiliki persediaan energi yang tak ada habisnya, akhirnya membuat segalanya terhenti dengan Livfire Golden Eyes. Pergantian kejadian ini mengejutkan banyak orang. Mereka menyaksikan Duke Kegelapan mengulurkan piala emas bergaya Romawi yang dihiasi dengan ukiran monster dan binatang buas. Ini adalah sumber darahnya, piala darah ilahi. Seseorang berkata dengan suara gemetar. Apa itu? Banyak orang belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Pada saat itu, kebanyakan orang telah menduga bahwa Livfire Golden Eyes milik Chen Fan adalah salah satu seni paling kuat di dunia. Mereka tidak tahu bahwa Duke Kegelapan memiliki artefak ilahi yang sama kuatnya. Legenda mengatakan bahwa piala darah ilahi adalah artefak ilahi suci dari ras darah. Meskipun ukurannya besar, piala itu mengandung banyak sekali darah. Ras darah akan memberinya darah manusia dan piala itu akan mengubah darah manusia menjadi darah iblis. Darah iblis sangat beracun bagi manusia, tetapi berguna bagi ras darah hitam. Darah iblis ini juga dapat mencemari jiwa orang paling suci di bumi. Pembicara berhenti sejenak saat secercah ketakutan melintas di matanya. Aku pernah mendengar bahwa piala itu milik leluhur darah. Bagaimana Duke Kegelapan bisa memegangnya? Artefak ilahi dari ras darah. Sejarah piala itu mengejutkan semua orang. Ini adalah ras kegelapan yang setara dengan cawan suci. Tak seorang pun mengira benda itu akan berada di tangan Duke Kegelapan. Setelah, semburan api yang keluar dari mata Chen Fan semakin intens dan frekuensinya setiap detik. Melihat dari jauh, dua sinar energi emas memancar dari mata Chen Fan, membakar dua lubang di jalinan realitas. Sementara itu, darah gelap dan kental terus mengalir keluar dari piala, menambah banjir yang terus-menerus berjuang melawan mata emas Apili. Betapapun panas dan hebatnya Apili, darahnya terus mengucur tanpa henti. Chen Beixuan, ini adalah artefak ilahi yang paling kuat dari ras darah. Saya belum pernah menggunakannya untuk melawan siapapun. Artefak ini berisi darah 1 juta manusia, apakah menurut Anda dapat membakar semuanya? Kata Dark Duke sambil menyeringai. Chen Fan tidak memberikan balasan. Sebaliknya, dia menggandakan karya seninya. Setelah mendengar perkataan Dark Duke, hati Yukishirosa tenggelam ke dalam gua es. Tidak ada yang mengira Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan begitu kuat dan banyak akal, dan tidak ada yang tahu bahwa mereka memiliki artefak yang paling berharga oleh Blood Rache. Set, mata emas Apili terus menyala, tetapi mata itu juga mempunyai batas. 3 menit kemudian, cahaya keemasan di mata Chen Fan berkurang menjadi 2 nyala api yang lemah. Mereka berkedip-kedip melawan angin dan tampak seolah-olah akan keluar kapan saja. Namun, sungai darah terus mengalir dan mendekat ke Chen Fan. Ledakan, Chen Fan melepaskan sambaran petir dari segel guntur, tetapi bahkan energi petir pun terperangkap di dalam darah kental. Apakah dia akan dikalahkan? Asiu dan yang lainnya berubah menjadi gugup. Banyak penonton yang menggelengkan kepala dan mengatakan hal-hal seperti ini. Chen Beixuan mungkin kuat, tapi kekuatannya tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan para pangeran kegelapan. Mereka telah menguasai dunia selama ratusan tahun dan telah menjarah banyak harta karun di seluruh dunia. Tanpa bantuan banyak artefak ajaib, mereka tidak akan pernah mampu mengendalikan prajurit negara abadi di seluruh dunia. Brigadir Jenderal Sayap Merah bangkit berdiri dan hendak pergi. Sementara itu, dia mendengar banyak arbiter bersorak untuk pemimpin mereka saat mereka menatap Chen Fan, menunggu ajalnya yang akan datang. Tiba-tiba, sebuah ledakan meletus dari kejauhan. Sebuah kerangka raksasa masuk ke dalam mansion melalui dinding tebal. Itu adalah Tong San. Tubuhnya ditutupi dengan bekas cakaran. Satu luka tertentu menjalar dari lehernya dan sampai ke perutnya.
Itu akan membuat isi perut raksasa itu terkoyak jika semburannya lebih dalam. Haha, ayo lagi. Dewa Perang Mayat Hidup Bar melangkah melalui lubang di dinding dan muncul di depan semua orang. Dia memegang kapak perang raksasa. Ujungnya telah ternoda oleh darah berwarna perunggu. Kapak itu juga merupakan artefak ilahi. Decapitator, seseorang mengenali kapak tempur itu. Dikatakan bahwa kapak itu diciptakan oleh reagen Kekaisaran Romawi dengan tujuan untuk membunuh monster seperti naga. Kapak itu sangat tajam dan mematikan sehingga bisa meretas senjata modern, tangki seperti memecahkan telur terbuka. Bar secara fisik lebih kuat dari Tong San sejak awal, kapak hanya memperlebar jarak mereka. Bahkan Tong San sudah mendekati batas kemampuannya. Pejuang Sekte Qiong Utara dicekam oleh keputusasaan. Beberapa penggarap sempurna terganggu oleh perkembangan dan bergerak sedikit lebih lambat, akibatnya mereka terbunuh seketika oleh lawan mereka, menonaktifkan arai 7 bunuh bela diri sejati. Sementara itu, Yukishiro telah mencoba yang terbaik untuk menangkis penyerang dan melindungi Asiu. Chen Fan dikepung, Tong San hampir kalah, dan Seven Kill Arai tidak ada lagi. Kekalahan telak sudah dekat. Apakah Chen Beixuan benar-benar akan jatuh dari tumpuan? Sambil menahan napas, semua orang memperhatikan dengan penuh harap. Ledakan, Chen Fan menyalurkan energi ke dalam segel guntur, melepaskan kilatan cahaya biru yang mendarat di sungai darah. Energi yang murni yang dihasilkan dengan cepat mengeluarkan dan menguapkannya. Namun, itu tidak menghentikan darah yang terus mengalir dari piala. Sejauh ini, Chen Fan telah menghilangkan lebih dari 10 ton darah, tetapi masih banyak lagi yang datang. Ini adalah harta karun Dharma pengubah dimensi yang sempurna. Saya yakin itu pasti bermutu tinggi dan jauh lebih efektif daripada labu penguat bilah, pikir Chen Fan dalam hati. Ruang di dalam labu penguat bilah hanya beberapa meter persegi. Saat Chen Fan meningkatkan kekuatannya, begitu pula ruang di dalam labu penguat bilah. Pada saat itu, volumenya telah mencapai lebih dari selusin meter kubik, namun masih jauh dari piala darah ilahi. Berapa banyak nyawa tak berdosa yang harus mereka bunuh untuk mendapatkan begitu banyak darah? Pikiran itu membuat Chen Fan ingin membunuh. Penggarap adalah manusia fana dan memiliki perasaan. Tangan Chen Fan juga berlumuran darah, tapi dia tidak pernah mengambil nyawa siapapun karena alasan sepele dan egois seperti mengisi piala darah ilahi. Chen Beixuan, menyerahlah sekarang dan kau mungkin akan hidup. Saat darah iblis itu menyentuhmu, kau akan dilemparkan ke dalam kegelapan abadi, kata Adipati Kegelapan sambil memegang piala darah ilahi di satu tangannya. Semua orang menyaksikan banjir berdarah mengelilingi Chen Fan seperti jaring. Melalui energi merah tua, orang dapat melihat gambaran samar energi listrik. Darah iblis bahkan bisa merusak malaikat, apalagi manusia. Menguasai, Asiu dan Yu Wenjin sama-sama memandang Chen Fan dengan penuh perhatian. Para arbiter menyeringai jelek dan menyerang dua anggota terakhir yang memegang arai 7 pembunuh bela diri sejati. Walaupun arai ini memiliki energi yang agresif, namun ia kesulitan untuk menangkis serangan tersebut. Tong San menggeram dan mencoba bangkit kembali. Namun, cederanya terlalu parah sehingga dia tidak bisa berdiri. Kemunculan, Demon Harimau juga menghilang setelah mengeluarkan raungan terakhir. Chen Beixuan, aku akan memenggal kepala pelayanmu dan kamu akan menjadi yang berikutnya. Kamu akan menjadi contoh apa yang terjadi jika kamu menentang Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Bar tertawa terbahak-bahak. Dia menyematkan Tong San di bawah salah satu sepatu botnya dan bersiap mengayunkan pemenggal kepala dengan kedua tangannya. Cahaya merah menyala dari ujung kapak yang mematikan dan sepertinya itu bisa membuka seluruh dunia. Bahkan ketika Sekte Qiong Utara dilanda keputusasaan, sebuah suara keluar dari sungai berdarah. Saya seorang pejuang manusia dan saya tidak akan pernah dikalahkan oleh ras biadab seperti Anda. Chen Fan mengangkat segel guntur dan berteriak, buka. Boom! Kilatan petir di atas awan menghantam seolah-olah mereka telah menerima perintah. Warnanya ungu murni dan membawa arus listrik yang mematikan. Mereka menukik ke sungai darah. Sementara itu, retakan petir yang tak terhitung jumlahnya juga muncul dari dalam darah. Sulur petir zigzag ke segala arah. Setiap sulur tampaknya memiliki pikirannya sendiri dan gerakan lincahnya membuat mereka tampak seperti naga. Diserang dari dalam dan luar, sungai darah akhirnya menyerah. Puff! Serangan itu telah menguapkan setidaknya setengah dari darahnya. Energi listrik yang menyilaukan itu berenang melawan arus menuju sumbernya, piala darah ilahi.
Semua orang ternganga dalam ekspektasi. Mereka menyaksikan sosok yang terbungkus api emas dan guntur mendesis mengarungi banjir berdarah sambil membawa segel guntur. Dengan setiap langkah yang diambilnya, energinya meningkat sedikit dan pada saat dia meninggalkan sungai darah, kekuatannya telah berlipat ganda. Tuan-tuan, Asiu menutup mulutnya untuk menahan teriakan kaget. Seringai muncul di wajah para arbiter dan mereka tiba-tiba terdiam. Ketua arbiter menatap Chen Fan dengan sangat gentar. Dia naik level. Seseorang berteriak, Chen Beixuan sudah kuat, dan dia akan naik level menjadi dewa tingkat bumi. Pikiran yang sama muncul di benak banyak orang. Mata mereka melebar saat mereka menatap Chen Fan dengan penuh harap. Bunuh dia, jangan biarkan dia menerobos. Teriak Dark Duke sekuat tenaga. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Chen Fan bisa naik level di tengah pertempuran. Jika dia mencapai alam Dewa Fana, tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Membunuh. Geram Iblis Maut. Bar juga berhenti memutilasi tubuh Tong San dan menyerang Chen Fan dengan decapitator. Duke Kegelapan bergegas menyalurkan energi ke dalam piala darah ilahi dan memanggil aliran darah yang lebih kuat untuk membanjiri Chen Fan. Saya sama sekali tidak berharap untuk menggunakan pilihan terakhir saya. Chen Fan mengangkat segel guntur di satu tangan dan mendekati mereka. Energi melonjak di dalam dirinya, mendorongnya menuju tahap akhir Laut Ilahi. Chen Fan telah mencapai tahap tengah Laut Ilahi sebelum pertarungan, jadi dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai tahap akhir. Membunuh. Blood Knight meretas dengan pedangnya. Aura merah tua terbentuk dari energi ras darah yang sangat terkonsentrasi. Itu setajam bilah laser dan bisa menebas Immortal State Warriors dengan mudah. Namun, bilahnya bahkan tidak berpengaruh apapun pada energi listrik dan api emas. Saya mencapai tahap tengah Laut Ilahi sebulan yang lalu, tetapi saya tidak membuat terobosan terakhir karena saya ingin berurusan dengan dewa tingkat bumi di bumi. Saya tidak pernah berpikir bahwa sekelompok serangga tidak penting seperti Anda akan melakukannya, bisa menyakitiku. Setelah dia mengatakan itu, dua sinar cahaya ilahi ditembakkan dari mata Chen Fan. Udara meledak saat cahaya ilahi menembusnya, memancarkan lebih banyak sinar energi. Chen Fan tampak saleh seperti biasanya saat dia berjemur di bawah pancuran guntur dan api emas. Kamu harus mati. Chen Fan berteriak sekuat tenaga. Ledakan, sinar energi memancar dari atas kepalanya dan menembus langit. Energi di dalam dirinya dengan cepat berlipat ganda saat dia bersiap untuk lompatan keyakinan terakhir. Hentikan dia. Kelima pangeran kegelapan berteriak pada saat bersamaan. Mereka menyerang Chen Fan seperti sekelompok anjing gila. Aura kapak, aura pedang, kutukan, kidarah, semuanya menghujani benteng energi Arcane Chen Fan. Armor api emas berkedip-kedip dari waktu ke waktu, melindungi Chen Fan di dalam bola api emas. Segel guntur juga memanggil sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya yang berenang di sekitar Chen Fan seperti naga. Puff! Duke Kegelapan menyerbu sungai darah dan menyerang Chen Fan dengan ledakan energi mematikan lainnya. Pada akhirnya, Chen Fan dikelilingi oleh serangan yang datang dari artefak ilahi lawannya. Senjata-senjata itu bisa membunuh pejuang negara abadi dengan mudah, kekuatan gabungan mereka bahkan bisa menyia-nyiakan dewa. Bagaimana kabar guru kita? Asiu melihat dari balik bahunya dengan cemas. Jantungnya tercekat di tenggorokan, mencekiknya. Ketegangannya begitu kental sehingga Anda bisa memotongnya dengan pisau. Banyak arbiter juga menghentikan serangan mereka untuk melihat pertempuran tersebut. Desir. Cahaya biru tiba-tiba menghilang ke udara tipis. Hati semua orang tenggelam ke dasar. Apakah Chen Beixuan terbunuh pada saat terakhir? Brigadir Jenderal Sayap Merah berbalik dan melihat pemandangan yang luar biasa. Ketika cahayanya benar-benar meredup, sesosok emas muncul melayang di dalam kawah besar. Dia mengenakan baju zirah kuno, membiarkan rambutnya tergerai hingga ke bahunya. Kulitnya berwarna-warni dan berkilau, seperti kap lampu kristal. Terlepas dari serangan yang dia lakukan, tidak ada satupun penyok di tubuhnya. Namun, energi di dalam Chen Fan sama lemah dan lemahnya dengan yang ditemukan pada pengguna kekuatan internal. Apakah dia naik level atau tidak? Semua orang bingung dengan perkembangannya. Bahkan ketika banyak arbiter akan merayakan kesuksesan mereka menyaksikan mata Chen Fan terbuka. Ledakan, bentuk dan warna mata Chen Fan tak terlukiskan. Dua sinar energi emas memancar dari matanya dan melewati banyak arbiter. Sinar energinya sangat panas, itu membuat para arbiter itu menjadi tumpukan abu dalam sekejap.
Mereka mendarat di gedung berlantai 5, menabraknya dan tiba-tiba terlempar ke atas. Saat mereka terbang lebih tinggi, mereka menembus awan gelap, memperlihatkan bulan yang cerah. Mata persekutuan akan melihat menembus 3 alam. Kemampuan seperti itu adalah legenda. Kemudian, auman naga yang dalam keluar dari mulut Chen Fan. Hari ini, saya akan memasuki puncak laut ilahi dan mendominasi dunia. Cahaya di mata Chen Fan tiba-tiba menghilang saat dia menyerang Earl of Terror. Ledakan, serangan itu membawa kekuatan yang cukup untuk memecah belah dunia. Suara gerindra yang dalam melayang turun dari langit saat penampakan pohon palem besar berwarna biru muncul di awan. Bentuk telapak tangan yang tidak berwujud ternyata sangat detail dan realistis, sedemikian rupa sehingga orang bahkan dapat melihat sidik jarinya. Telapak tangan itu mengarah ke sasarannya, membawa beban sebesar gunung. Earl of Terror menjerit saat dia menembakkan seberkas energi merah dari permata kutukan. Sinar kematian, ini adalah kemampuan khas Anubis. Itu bisa menghancurkan jiwa makhluk hidup manapun. Kedua sinar energi itu setebal ibu jari rata-rata dan mendarat tepat di Chen Fan. Namun, mereka bahkan tidak membuat penyok pada tubuhnya. Bagaimana mungkin? Earl of Terror terkejut. Sebelum dia sempat memahami apa yang terjadi, telapak tangan biru sudah ada di atasnya. Earl of Terror berteriak panik dan melepaskan semua kegelapan primordialnya untuk menghentikan telapak tangan. Namun, perlawanannya sia-sia. Telapak tangan raksasa itu dengan mudah menghancurkan energi gelap dan menekan korbannya ke tanah. Tidak, jeritan putus asa itu terhenti saat telapak tangan bergemuruh di tanah. Ketika energinya akhirnya hilang, orang-orang melihat bahwa Earl of Terror telah berubah menjadi wafer bubur berdarah. Semua orang tersentak dan tidak bisa berkata-kata dengan pergantian peristiwa. Apakah Chen Fan baru saja membunuh Pangeran Kegelapan dengan satu serangan? Earl Terror, Ravenci. Dia adalah salah satu dari 5 kepala arbiter di Departemen Arbitrase Dunia Gelap dan juga penjaga leluhur darah. Dia dulu mengendalikan seluruh dunia gelap di barat dan telah hidup lebih dari 300 tahun. Namun, prajurit sekuat itu dibunuh oleh Chen Fan dengan satu tamparan. Meskipun Earl of Terror adalah yang terlemah di antara kelimanya, fakta bahwa dia telah meninggal dengan mudah menunjukkan dengan lantang kekuatan Chen Beixuan dan menimbulkan pertanyaan tentang seberapa kuat sebenarnya Chen Beixuan. Apakah dia, dewa tingkat bumi? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Brigadir Jenderal Sayap Merah membeku seperti patung. Banyak penonton lainnya, baik itu arbiter atau anggota Sekte Kiong Utara, semuanya ternganga tak percaya pada Chevan. Tidak mungkin, Earl memiliki tubuh abadi. Dia tidak bisa dibunuh. Seorang arbiter berjubah dengan topeng perak menggelengkan kepalanya dengan jelas menyangkal. Meskipun banyak orang menolak untuk mempercayainya, kenyataannya Chen Fan telah membuat Earl of Terror menjadi segumpal bubur kertas yang berantakan di tanah. Tidak ada tanda-tanda kekuatan hidupnya, tidak juga dari jiwa ilahinya. Satu-satunya pengingat akan keberadaannya adalah tongkat kematian yang tertanam di tanah, dengan permata kutukan berkedip. Tangan Agung Qin Na Roh terhubung Kayu Yi. Itu adalah pukulan mematikan dari 5 elemen sekte abadi dan hanya penggarap roh terhubung yang bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Meskipun Chen Fan belum mencapai level Conate Spirit, dia sangat dekat. Pada saat itu, terbukti bahwa kekuatan dan kemampuan Chen Fan benar-benar menakutkan. Kamu membunuh Ravenci. Mata Bar ternganga, dipenuhi amarah dan amarah. Energinya melonjak dan darahnya mendidih seolah-olah ada gumpalan api yang menumpuk di perutnya. Dia mengertakkan gigi dan mengeluarkan beberapa kata sambil menggeram dalam-dalam. Chen Beixuan, aku bersumpah akan merobek tenggorokanmu, mencabut kulitmu, meminum darahmu dan memenggal kepalamu. Kata-kata yang keluar dari mulut Bar secara ajaib memperoleh bentuk jasmani di dunia nyata. Mereka tampak seperti simbol berdarah, saling memutar dan menenun, membentuk segel darah. Bar hampir menjadi makhluk terhubung, jadi dia bisa dengan bebas memanfaatkan kekuatan alam dan mengucapkan mantra hanya dengan mantra. Bahasa yang digunakan Bar diciptakan oleh salah satu kejahatan primordial di dunia pada awal penciptaan. Ledakan, Bar mengangkat decapitator ke atas kepalanya. Kapak perang raksasa itu memiliki panjang lebih dari 3 meter dan memiliki cahaya merah kabur. Itu ditutupi dengan 7 hujatan kuno yang ditulis dalam bahasa terlarang. Simbol-simbol itu mulai bersinar lebih terang saat Bar mengacungkan kapak dan menyerang Chen Fan. Mendering, sinar cahaya merah muncul di sepanjang cakrawala.
Kapak tempur sepanjang 3 meter muncul entah dari mana dan memecahkan penghalang sonik saat ia berlari menuju Chen Fan. Rune yang diukir pada kapak perang memiliki kemampuan sihir untuk meningkatkan berat kapak. Ketika 7 rune bekerja pada saat yang sama, kapak itu memiliki berat 70 kali lebih banyak dari biasanya. Saat itu, beratnya sudah setara dengan kendaraan lapis baja. Kehidupan dan warna terkuras dari wajah banyak penonton saat mereka diliputi teror. Pada saat itu, mereka akhirnya memahami sepenuhnya kekuatan Pangeran Kegelapan. Berbeda dengan Li Changsheng atau Lin Suming yang hanya bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya selama beberapa jam, para pejuang mematikan itu bisa bertarung dengan kapasitas penuh lebih lama. Mereka telah mencapai puncak tingkat Dewa Fana, dan hanya berjarak beberapa langkah dari alam Dewa tingkat bumi. Menyedihkan, Chen Fan tidak terpengaruh oleh serangan yang tampaknya luar biasa itu. Wajahnya tanpa ekspresi, menunjukkan ketidakpedulian seperti dewa. Chen Fan mengulurkan satu tangan dan menutup jari-jarinya untuk membentuk kepalan, lalu dia meninju. Ledakan, kekuatan pukulannya tak terlukiskan. Para penonton tiba-tiba merasa seolah-olah langit runtuh di sekitar telinga mereka, bulan dan matahari kehilangan jejak tatanan langitnya dan muncul pada saat yang bersamaan. Seolah-olah seluruh dunia digerakkan oleh kekuatan Chen Fan yang tak terukur. Dia telah mengosongkan semua esensi Qi di area beberapa kilometer persegi dan memasukkannya ke dalam tinjunya. Ledakan, sinar cahaya biru menyilaukan diluncurkan dari tangan Chen Fan. Esensi itu begitu padat dan terkonsentrasi sehingga membentuk pancaran energi. Itu hanya selebar lengan Chen Fan ketika pertama kali keluar dari kepalanya, tapi dengan cepat melebar karena menyerap lebih banyak esensi Qi. Mendering, segera setelah aura dari kapak bersentuhan dengan energi biru, aura itu hancur berkeping-keping, memungkinkan sinar biru mendarat tepat di Decapitator. Meski berat, Decapitator itu terjatuh dari tangan Bar. Bar menyaksikan dengan tidak percaya saat energi biru menembus dadanya. Bagaimana ini mungkin? Bar masih dalam posisi menyerang, tapi wajahnya menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia bisa saja memilih untuk mengabaikan kenyataan, tapi dia tidak bisa mengabaikan luka di dadanya. Cahaya di matanya meredup hingga hilang seluruhnya. 1 detik kemudian, gelombang energi ungu muncul dari dalam dirinya, merobek-robek tubuhnya menjadi berkeping-keping. Chen Fan telah membunuh Bear dengan 1 pukulan. Tinju ilahi bela diri sejati. Ini adalah seni yang menjadikan sekte surgawi bela diri sejati sebagai sekte paling kuat di alam semesta. Seni ini lebih maju daripada bentuk 36 bela diri sejati. Ia telah meninggalkan bentuk kaku dan fokus pada kerusakan melalui ledakan energi mentah. Chen Fan tidak menggunakan trik atau gimik apapun saat melancarkan serangan. Tubuh Bar dihancurkan oleh esens sejati yang jumlahnya sangat banyak, sementara jiwa ilahinya dihancurkan oleh kemarahan dan teror hebat yang dilepaskan oleh tinju itu. Bahkan tubuh yang tidak pernah mati pun tidak akan bisa beregenerasi tanpa jiwa ilahi. Perkembangan ini menghilangkan kekhawatiran para arbiter. Mereka merasakan angin dingin bergerak di sekitar mereka saat pikiran mereka diliputi keputusasaan. Dewa Perang Mayat Hidup Bar, mati. Apakah Chen Beixuan baru saja memukulnya sampai mati? Dia bahkan tidak bisa meregenerasi tubuhnya. Siapa Chen Beixuan? Apakah dia manusia atau dewa? Mengapa dia cukup kuat untuk membunuh Pangeran Kegelapan dengan mudah? Para arbiter terkejut dengan kematian Earl of Terror, dan berada dalam kondisi penyangkalan. Namun, kematian Bar merupakan peringatan bagi mereka. Mereka tahu bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang benar-benar menakutkan. 3 ketua arbiter yang tersisa dan kaki tangan mereka terguncang sampai ke inti. Dalam benak mereka, mereka melihat Chen Fan menjadi Gatvian yang sangat mereka sembah. Apakah kamu sudah menjadi dewa tingkat bumi? Duke Kegelapan mencengkeram, piala darah ilahi dengan erat saat dia bertanya kepada Chen Fan dengan hati-hati. Dewa tingkat bumi, tidak. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berkata dengan ringan, namun, saya bisa membunuh dewa tingkat bumi dengan mudah. Dia mendekati topik itu dengan sangat sembrono sehingga seolah-olah dewa tingkat bumi hanyalah serangga yang tidak berarti. Entah bagaimana, semua orang merasa sikapnya tepat. Dia telah membuktikan dirinya dengan mengalahkan para pangeran kegelapan yang telah mencapai puncak alam Dewa Fana. Dia seharusnya tidak bertindak terlalu buruk melawan dewa tingkat bumi yang sebenarnya. Ayo pergi. Duke Kegelapan dan 2 orang lainnya saling melirik dan mereka memecahkan penghalang sonik untuk berlari ke 3 arah berbeda. Mereka telah meninggalkan antek-antek mereka ke perangkat mereka sendiri.
Kekuatan Chen Fan mengingatkan mereka pada tuan mereka sendiri. Kamu ingin melarikan diri. Chen Fan mengerutkan bibirnya dan membentuk senyuman tipis, lalu dia berubah menjadi jalur bayangan, melesat melintasi angkasa. Bayangan itu memiliki kualitas dunia lain, seolah-olah ia melintasi dimensi alternatif di mana hukum fisika tidak ada. Dalam sekejap, Chen Fan berhasil menyusul iblis kematian. Cahaya hantu, itu adalah seni penyembunyian yang digunakan oleh orang bijak. Ah! Iblis kematian mengayunkan belatinya dan menebaskannya ke samping. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya dalam serangannya dan memulai ke-13 kutukan pada belati itu. Tiba-tiba, sebuah dengungan melayang melintasi angkasa, mengucapkan mantra. 13 oktav malaikat. Artefak ilahi ini dirancang untuk membunuh para dewa dan telah membunuh lebih banyak dewa dan malaikat yang dapat dihitung. Rumor mengatakan bahwa ia telah membunuh dewa tingkat bumi di timur 2000 tahun yang lalu. Kutukannya sangat kuat sehingga tidak ada tuan yang bisa lolos dari efek mematikannya. Namun, yang mengejutkan iblis kematian, Chen Fan menangkap pedangnya dengan tangan kosong. 13 kutukan mematikan menggigit Chen Fan tetapi tidak berpengaruh. Perhiasan yang bagus, tapi kamu terlalu lemah untuk menyakitiku. Bahkan ketika Chen Fan mengatakan itu, dia memukul iblis kematian dengan tangan lainnya. Bang! Penampakan telapak tangan besar menghantam iblis kematian dari atas. Iblis kematian mencoba menghindari serangan itu, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak. Perlahan, telapak tangan raksasa itu menempel kuat di atas kepala iblis maut. Rasanya seperti menyaksikan kecelakaan kereta api yang lambat. Puff! Semua orang menyaksikan kepala iblis maut meledak seperti semangka. Namun pemandangan mengerikan ini tidak berhenti sampai di situ. Telapak tangannya semakin ditekan ke bawah, dan bagian tubuhnya yang lain juga meledak. Chen Fan telah membunuh iblis kematian. Chen Fan menggunakan Phantom Light lagi dan menyusul Blood Knight. Tanpa memberinya kesempatan untuk melawan, Chen Fan mendaratkan pukulan tepat di dadanya, dan memusnahkan ksatria dan baju besinya yang berkilau. Duke Kegelapan adalah satu-satunya yang lolos dari teror berkat piala darah ilahi. Ketika Chen Fan kembali ke Wisteria Manor, dia disambut dengan keheningan. Dia telah membunuh 4 dari 5 pangeran kegelapan dengan 3 pukulan dan 2 serangan telapak tangan. Saya pikir kita sedang menyaksikan kebangkitan Raja baru. Brigadir Jenderal Sayap Merah bergumam tak percaya of Terror, God of War Bar, Blood Knight dan Devil of Death telah binasa. Duke Kegelapan telah melarikan diri dengan hanya setengah nafas tersisa di dalam dirinya. Pukulan terakhir Chen Fan telah menghancurkan batas antara realitas, dan bahkan dengan perlindungan piala darah ilahi, Duke Kegelapan kehilangan separuh tubuhnya dan hampir kehilangan jiwa. Ilahinya, kami menang. Butuh beberapa saat bagi Asiu dan yang lainnya untuk memikirkan apa yang baru saja terjadi. Saat mereka bersorak kegirangan, para arbiter menundukkan kepala, meskipun mereka mengenakan topeng, ketakutan dan keputusasaan mereka terlihat jelas dalam sekejap. Tuan, apa yang harus kita lakukan terhadap orang-orang ini? Yukishiro Sa bertanya. Kemeja putihnya telah ternoda oleh bercak darah yang mencerminkan pipi merahnya. Meskipun dia telah menguasai seni pedang bunga Azure, berurusan dengan begitu banyak arbiter sekaligus telah menghabiskan energinya. Semuanya milik ras darah, masing-masing dari mereka memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Tuan, saya Ketua Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Seorang lelaki tua berjubah hitam melangkah maju. Jubahnya mempunyai hiasan perak di sepanjang tepinya, melambangkan statusnya tepat di bawah pemimpin. Energi gelap dan misterius muncul di sekelilingnya, itu mengingatkan Chen Fan pada Raja Serigala Salju, Galdan. Dia adalah pemimpin kelompok arbiter. Tetua itu membungkuk sedikit dan berkata, karena kamu telah mengalahkan para ketua, kami bersedia mengubur kapaknya mulai sekarang. Semua orang menahan napas dan menunggu jawaban Chen Fan. Selama 100 tahun terakhir, Departemen Arbitrase Dunia Gelap tidak pernah tunduk kepada siapapun selain Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dunia akan kacau balau begitu tawaran orang tua itu bocor. Kamu telah menyinggung perasaanku, karena itu kamu tidak akan pergi tanpa membayar harganya. Chen Fan menyeringai dan mengaitkan tangannya ke belakang punggungnya saat dia mengeluarkan perintah, selesaikan mereka. Beraninya kamu. Orang tua itu memutar matanya dengan marah dan marah. Orang-orang ini adalah keturunan dari ras darah yang perkasa. Kamu telah membunuh Damon dan 4 pengawal darah, jika kamu tidak berhenti sekarang, leluhur darah tidak akan pernah memaafkanmu. Aku akan menunggunya di sini, kata Chen Fan acuh tak acuh.
Wajahnya sedingin batu. Dia telah mencapai puncak keadaan abadi dan hanya tinggal beberapa langkah lagi untuk mencapai alam dewa tingkat bumi. Dia bisa dengan mudah memenangkan pertarungan melawan dewa tingkat bumi dengan seni kuat yang dimilikinya. Bahkan leluhur darah pun tidak akan menimbulkan ancaman. Membunuh. Begitu Chen Fan melambaikan tangan, Yuki Shirosa dan prajurit lainnya menyerang musuh mereka. Keluar dari sini, kita perlu membangunkan tuan kita dan menyadarkannya akan hal ini. Orang tua itu berteriak. Tiba-tiba, kerumunan arbiter berpencar secepat kilat ke segala arah. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga meninggalkan jejak bayangan. Yuki Shirosa mencoba mencegat mereka, tetapi hanya mampu mengejar beberapa. Kita tidak bisa membiarkan mereka kabur, pikir Yuki Shirosa dalam hati sambil bergegas. Supremasi Departemen Arbitrase Dunia Gelap bukan hanya karena 5 pemimpinnya. Selusin arbiter tingkat Grandmaster ini juga merupakan tulang punggung Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Mereka dapat memusnahkan sekte manapun di dunia jika mereka bergabung. Kamu mungkin bisa melarikan diri jika aku tidak mencapai Laut Ilahi. Chen Fan tidak khawatir mereka akan kabur. Dia tersenyum dan mengulurkan tangannya. Suatu kekuatan mengambil darah dari mayat Blood Knight sampai dia berubah menjadi sekam kosong berwarna abu-abu. Darah itu menyatu dan membentuk bola darah besar. Keajaiban kekuatan gelap yang liar terkandung di dalam bola. Baik itu Blood Knight atau Earl of Terror, mereka berdua adalah half-breed dan aether mereka memiliki lebih banyak ki di dalamnya daripada Conate Spirit Beast. Mereka dapat disempurnakan lebih lanjut untuk membuat pil roh tingkat tinggi. Namun, Chen Fan menggunakannya untuk tujuan lain. Blood Fiend Damon mengutuk. Ayahku, jadi aku bersumpah untuk melenyapkan rasnya. Aku akan memenuhi sumpahku hari ini, kata Chen Fan. Tiba-tiba, 2 nyala api muncul dari matanya. Li api mata emas, kutukan asal darah. Tangan Chen Fan bergeser dan menciptakan banyak tanda, setiap gerakan diiringi dengan letusan cahaya yang cemerlang. Dia tiba-tiba mengulurkan satu tangan untuk mengeluarkan api dari mata kirinya dan melemparkannya ke bola darah. Tang Yuanqin akan terkejut jika dia ada di sana. Chen Fan telah menggunakan kutukan garis darah yang sama yang dia gunakan untuk membunuh semua anggota keluarga Seng. Ini adalah versi yang lebih murni dari kutukan asal darah ras darah. Karena kekuatan superior Chen Fan, itu jauh lebih kuat daripada versi yang digunakan Damon. Semua orang menyaksikan benang merah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke belakang arbiter. Departemen Arbitrase Dunia Gelap juga merupakan benteng bagi para vampir. Vampir di bumi memiliki nenek moyang yang sama dan setiap garis merah mewakili cabang dari batang utama tersebut. Salah satu benang paling tebal mengarah ke arah di mana Duke Kegelapan berada. Timbul, Chen Fan memanggil kekuatan ilahi miliknya. Gelombang api emas muncul di dalam bola darah. Nyala api dengan cepat menyebar di sepanjang benang, mencapai arbiter dan menelannya dalam sekejap. Api muncul dari dalam tubuh mereka, dan tidak mungkin untuk dipadamkan. Arbiter yang lebih lemah menjadi abu dalam sekejap dan hanya beberapa arbiter senior yang mampu menangkis api menggunakan kekuatan gelap mereka. Meski begitu, mereka tidak bisa sepenuhnya menghentikan api yang menggerogoti daging mereka. Rasa sakit itu membuat mereka berteriak dengan sedih. Terkutuklah kamu, Chen Beixuan. Kamu akan dikutuk ketika tuanku bangun. Ancaman mereka tidak berpengaruh apapun pada Chen Fan. Chen Fan melihat ke arah bola dan melihat bahwa sebagian besar benangnya telah putus, hanya yang paling tebal yang tersisa menempel di permukaan bola. Thread itu terhubung langsung dengan Dark Duke. Dia adalah seorang half-breed, yang membuatnya sangat sulit untuk dibunuh. Namun, Chen Fan telah mendeteksi melalui kehendak ilahi bahwa Duke Kegelapan telah terluka parah oleh api. Nyala api itu akan melahap jiwa ilahinya jika dia tidak dilindungi oleh piala darah ilahi. Itukah yang kupikirkan? Sebuah cahaya bersinar di mata Chen Fan. Dia telah memperhatikan seutas benang yang sangat tipis sehingga tidak terlihat oleh mata. Chen Fan menghubungkan Divine Sense-nya dengan utas dan mencari sumbernya. Tidak lama kemudian dia merasakan kekuatan gelap yang dahsyat. Itu adalah seseorang yang jauh lebih kuat dari Blood Knight dan Dark Duke. Aroma busuknya yang jahat mengingatkan Chen Fan tentang sesuatu yang sangat dia kenal. Perlombaan darah hitam. Mungkinkah ada entitas darah hitam asli di bumi? Chen Fan terkejut. Utasnya putus bahkan ketika Chen Fan berencana untuk merasakan lebih jauh. Bagaimanapun, dia adalah makhluk roh terhubung, dan akan terlalu berat untuk ditangani bahkan oleh Chen Fan. Namun, menurutnya,
Pasukan tersebut masih tertidur lelap. Tidak masalah meskipun dia sudah bangun. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Chen Fan telah mencapai tahap akhir laut ilahi dan memiliki kekuatan luar biasa. Dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengalahkannya. Setelah mempertimbangkan ini, Chen Fan berbalik dan mengamati sekelilingnya. Meskipun para penonton berada 1000 meter darinya, mereka merasakan tatapan sedingin es Chen Fan mendarat pada mereka, intensitasnya membuat mereka menggigil. Chen Fan kemudian melihat ke atas dan melihat bagaimana awan gelap menghilang, menampakkan bulan yang cerah. Chen Fan mengaitkan tangannya ke belakang punggung dan berpikir, sepertinya aku telah membunuh hampir semua arbiter. Kecuali Duke Kegelapan, saatnya pulang sekarang. Dia juga merasakan tekanan berat telah hilang dari pikirannya. Tekanan itu berasal dari kutukan 7 bunuh yang telah mengikatnya pada sumpahnya untuk membunuh Damon. Pada saat itu, Chen Fan telah memenuhi janjinya dan menghilangkan kaitan kutukan tersebut. Menguasai, Yukishirosa dan Asiu berjalan menuju Chen Fan dengan langkah melompat. Kegembiraan dan kegembiraan terpancar di wajah mereka. Sekte Qiyong Utara akhirnya bisa mengklaim supremasi setelah pertempuran hari itu. Selain Kunlun dan gereja Kristen, tidak ada kekuatan lain yang dapat menantang Sekte Qiyong Utara. Selesaikan medan perang dengan cepat, dan ikut aku ke Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Ada banyak harta karun menunggu kita di sana, kata Chen Fan. Meskipun Chen Fan telah membayar mahal untuk menang, pada akhirnya hal itu sangat berharga. Dia telah menjara beberapa artefak roh dari arbiter, seperti staf kematian dan 13 oktav malaikat. Meskipun beberapa artefak tersebut telah hancur selama pertempuran, sebagian besar dari artefak tersebut selamat tanpa cedera. Namun, hal tersebut hanyalah puncak gunung es. Perlombaan darah telah dieliminasi, meninggalkan Departemen Arbitrase Dunia Gelap tidak dijaga dan menunggu Chen Fan untuk mengklaim semua harta karunnya. Itu akan menjadikan Sekte Qiyong Utara sebagai kekuatan terkaya di dunia. Melihat anggota Sekte Qiyong Utara menjara artefak kuat dari mayat, para penonton saling bertukar pandang dengan ketakutan. Departemen Arbitrase Dunia Kegelapan sudah selesai. Apakah Duke Kegelapan satu-satunya yang selamat? Ini sulit dipercaya. Dunia akan berubah, gumam seseorang. Tanggal 5 Desember tahun 2011. Chen Beixuan membunuh 4 ketua arbiter dan mencabut Departemen Arbitrase Dunia Gelap. Para pangeran kegelapan yang telah mendominasi dunia selama 300 tahun akhirnya menghilang dan menjadi sejarah. Seluruh dunia dikejutkan dengan berita tersebut.